Selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Sudah 3 tahun Alia menikah dengan Reza. Ia tak pernah mengira hidup berumah tangga bisa terasa sehangat ini. Reza adalah suami yang penuh perhatian. Setiap pagi, ia menyiapkan teh hangat untuk Alia sebelum berangkat kerja. Malamnya, mereka makan bersama sambil saling bercerita. Tak ada nada tinggi, tak ada pertengkaran. Semuanya terasa damai. Terlalu damai, mungkin. Tapi dalam kedamaian itu, ada satu hal kecil yang selalu mengganggu Alia. Sebuah benda tipis, berlayar lebar, yang seakan-akan menjadi nyawa kedua suaminya. Ponsel. Reza tidak pernah jauh dari benda itu. Saat makan, ia meletakkannya di atas meja, tapi selalu dalam posisi layar menghadap ke bawah. Saat tidur, ponsel itu diletakkan di bawah bantalnya. Bahkan saat ke kamar mandi, ponsel itu ikut dibawanya. Alia tak pernah bisa menyentuhnya, bahkan hanya untuk mengecek jam. Setiap kali ia mendekat dan mencoba memegangnya, Reza langsung muncul dengan alasan entah apa. Awalnya, Alia menepis rasa curiga itu. Ia berpikir mungkin Reza menyimpan pekerjaan penting di sana. Ia tahu betul suaminya bekerja di bidang keuangan digital yang menuntut kerahasiaan tinggi. Tapi bukankah tidak ada rahasia antara suami dan istri? Setidaknya, begitu yang selalu diajarkan orang tua Alia sejak kecil. Suatu malam, Reza pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Katanya ada rapat mendadak. Alia menyambutnya dengan senyum dan semangkuk sup hangat. Reza terlihat lelah. Ia makan sambil bersandar, lalu tertidur di sofa ruang tengah. Dan disitulah semuanya dimulai. Alia duduk di ujung sofa. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ponsel Reza tergeletak di meja, hanya sejengkal dari tangannya. Suaminya tertidur lelap, bahkan sudah mulai mengeluarkan dengkuran halus. Ia ragu sejenak, tapi rasa penasaran itu seperti bisikan halus yang tak bisa dibungkam. Perlahan, ia meraih ponsel itu. Layarnya gelap. Saat disentuh, muncul notifikasi. Semuanya terkunci. Tidak ada sidik jari, tidak ada PIN. Hanya satu metode yang terbuka, pengenalan wajah. Alia menoleh ke arah Reza. Wajah itu tertidur damai, seolah tak menyimpan rahasia apapun. Tapi justru kedamaian itu membuatnya ingin tahu lebih dalam. Ia mendekatkan ponsel ke wajah suaminya. Layar terbuka. Detik itu juga, Alia merasa napasnya tercekat. Layar utama penuh dengan aplikasi kerja, berita keuangan, dan beberapa aplikasi umum. Tapi satu ikon kecil berwarna ungu menarik perhatiannya. Ikon itu seperti aplikasi chatting biasa, tapi namanya tidak familiar. Saat dibuka, muncul daftar percakapan. Ada satu nama paling atas. Huruf awalnya hanya D, tanpa foto profil. Tangan Alia mulai gemetar. Ia mengetuk percakapan itu. Pesan terakhir dikirim beberapa jam lalu. Aku rindu kamu, jangan lupa malam ini ya. Alia menutup ponsel dengan cepat. Napasnya tersengal. Kepalanya seperti dipukul benda tumpul. Ia menoleh ke arah Reza yang masih tertidur. Masih dengan wajah polos yang selama ini selalu ia percaya. Malam itu, Alia duduk termenung di pinggir ranjang. Ia menatap Reza yang sudah dipindahkan ke tempat tidur. Ada badai dalam hatinya. Rasa ingin tahu bertarung dengan rasa takut. Ia tahu, membuka ponsel Reza adalah awal dari sebuah jurang yang dalam. Tapi ia juga tahu, menutup mata hanya akan membuatnya jatuh lebih dalam lagi. Esok paginya, Alia bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, membungkus bekal, dan mencium pipi Reza saat suaminya pergi bekerja. Tapi senyum itu palsu. Di baliknya, Alia mulai menyusun rencana. Ia harus tahu siapa D, dan apa hubungan sebenarnya antara mereka. Hari itu, ia menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Rani, sahabatnya sejak kuliah.
Rani bekerja sebagai analis media sosial dan cukup paham tentang pelacakan digital. Setelah menceritakan apa yang ia temukan, Rani hanya menjawab dengan satu kalimat yang membuat dada Alia semakin sesak. Kalau kamu siap tahu kebenaran, kamu juga harus siap patah hati. Alia menggenggam ponselnya erat. Hari-hari yang damai mungkin sudah berakhir. Tapi ia belum tahu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Malam itu, setelah Reza pulang, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Alia lebih pendiam, senyumnya kaku, dan ia beberapa kali mencuri pandang ke arah ponsel yang kini tergeletak di atas meja. Reza seolah tak menyadarinya. Ia makan malam sambil membalas pesan dengan wajah yang sulit dibaca. Kerjaan lagi pada Tia? Tanya Alia mencoba tetap terdengar wajar. Banget. Deadline-nya mepet semua. Jawab Reza sambil terus menatap layar. Tak ada kecurigaan di wajah Reza. Justru sikapnya semakin santai, seperti pria yang tak menyimpan apa-apa. Tapi justru itulah yang membuat hati Alia semakin perih. Ia merasa hidup dalam teater sandiwara, dan ia hanya figuran yang tak pernah diberitahu naskahnya. Pukul 11 malam, Reza berkata ia harus keluar sebentar. Robi butuh bantuan. Katanya laptopnya error, sementara dia lagi ngerjain laporan akhir bulan. Sekarang, Alia menahan nada curiga yang hampir lolos dari bibirnya. Iya, katanya penting banget. Alia hanya mengangguk. Ia tak ingin berdebat malam-malam. Tapi begitu Reza menutup pintu dan suara mobil terdengar menjauh, Alia langsung berdiri. Ia melirik jam, kemudian meraih tas kecilnya. Ia sudah memutuskan. Malam ini, ia akan mengikutinya. Ia menyusuri jalanan dengan taksi online, menjaga jarak agar tak ketahuan. Reza tidak menuju rumah Robi. Mobil itu justru berhenti di sebuah kawasan perumahan elit. Alia mengernyit. Ia belum pernah tahu Reza punya relasi di sini. Dari kejauhan, ia melihat Reza turun dan berjalan cepat ke arah rumah nomor 5. Lampu teras menyala. Pintu terbuka sebelum Reza sempat mengetuk. Seorang wanita muda berdiri di sana. Rambut panjangnya terurai. Ia mengenakan daster lembut berwarna merah marun. Wanita itu tersenyum. Reza masuk begitu saja, tanpa ragu, tanpa melihat sekeliling. Alia menahan napas di balik semak pagar. Matanya panas. Ia ingin berlari masuk dan menampar mereka. Ingin menjerit. Ingin bertanya siapa perempuan itu. Tapi tubuhnya kaku. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa diam di kegelapan. Menahan rasa yang menyesakkan dada. 30 menit berlalu. Reza keluar dengan wajah lega. Ia memeluk perempuan itu sebentar. Lalu kembali ke mobilnya. Alia tak mengikuti lagi. Ia menunggu sampai rumah itu kembali gelap. Lalu mencatat alamat lengkapnya. Ia butuh bukti. Butuh kebenaran yang bisa ia pegang. Bukan hanya asumsi. Keesokan harinya, Alia kembali menemui Rani di sebuah kafe sepi. Ia menceritakan semuanya, dari pesan misterius, rumah perempuan itu, hingga pelukan yang tak pernah ia terima lagi dari Reza. Aku akan bantu lacak siapa pemilik rumah itu, kata Rani sambil mengetik cepat di laptopnya. Tak butuh waktu lama. Nama pemilik rumah muncul di layar, Dinda Aulia. Alia merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Nama, D, itu kini punya wajah. Seorang perempuan yang menyambut suaminya dengan senyum di malam hari. Aku mau tahu lebih jauh. Segala hal tentang dia. Rani mengangguk. Dalam beberapa menit, ia sudah menemukan media sosial Dinda. Foto-foto indah tersusun rapi. Dinda tampak seperti perempuan biasa, ceria, lembut, menyukai bunga, dan suka mengunggah kutipan romantis. Tapi satu hal yang membuat Alia nyaris menjatuhkan kopinya. Dinda sedang hamil. Di salah satu unggahannya, Dinda menulis, "Menunggu keajaiban kecil bersamamu adalah hal terindah dalam hidupku." Unggahan itu dibarengi dengan foto USG dan tangan pria yang menggenggam perutnya dari belakang. Alia memicingkan mata. Ia memperbesar foto itu. Hati dan perutnya terasa mual saat melihat jam tangan di tangan pria itu. Jam tangan yang ia berikan pada Reza ulang tahun lalu. Jam tangan yang tidak akan dimiliki siapapun selain suaminya.
Tangannya gemetar saat menutup layar laptop. Jadi, aku ini siapa? Bisiknya pada diri sendiri. Rani menggenggam tangannya. Kamu harus tetap kuat. Ini belum semuanya. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut telusuri lebih dalam. Tapi kamu harus siap. Alia menatap sahabatnya dengan mata kosong. Ia tidak tahu harus marah, sedih, atau hancur. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya jadi korban selamanya. Ia akan cari tahu lebih jauh, dan ia akan berhadapan langsung dengan kenyataan, seburuk apapun itu. Malam itu, Alia pulang ke rumah dengan wajah yang tenang tapi hati yang berantakan. Reza sudah di rumah. Ia sedang duduk di ruang kerja, pura-pura sibuk dengan laptop dan ponselnya yang menyala. Alia berdiri di depan pintu kamar, memandangi suaminya yang begitu tenang berbohong. Bagaimana Robi? Tanyanya lirih. Reza menoleh. Oh, udah selesai. Laptopnya cuma hang. Alia tersenyum. Syukurlah. Ia lalu masuk kamar dan menutup pintu perlahan. Di dalam kamar, ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah seorang istri yang dicintai setengah hati, yang diberi kasih tapi dibagi dua. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak menangis. Ia hanya diam, dan dalam diam itu, tumbuh tekad yang tak pernah ada sebelumnya. Pagi-pagi sekali, sebelum Reza bangun, Alia sudah mandi dan berdandan rapi. Wajahnya tidak lagi menyimpan keraguan. Kali ini, ia tak ingin hanya jadi penonton dalam rumah tangganya sendiri. Ia ingin menguak semua, seutuhnya. Setelah sarapan dan berpura-pura mencium Reza selamat tinggal, Alia kembali menemui Rani. Mereka berjanji bertemu di sebuah kedai kopi kecil dekat stasiun. Rani sudah membawa laptopnya, lengkap dengan hasil penelusuran digital yang ia lakukan semalaman. Aku nemuin hal yang mungkin gak kamu duga, kata Rani sambil membuka folder di laptopnya. Alia menelan ludah. Ia menatap layar itu seperti hendak melihat luka yang sudah menunggu untuk disayat lebih dalam. Dinda bukan perempuan biasa. Li. Dia lulusan kedokteran. Pernah kerja di luar negeri. Tapi sejak 2 tahun lalu, dia berhenti dari rumah sakit tempatnya bekerja dan pindah ke sini. Berdasarkan data kependudukan, dia tinggal di rumah itu, sendirian. Rani menggeser layar ke foto yang lebih mengerikan. Sebuah foto Reza sedang berdiri di depan rumah sakit bersalin, mengenakan masker dan baju pasien. Di sampingnya, Dinda duduk di kursi roda sambil menggendong bayi mungil yang baru lahir. Alia merasa seperti tak bisa bernapas. Dunia seolah berputar pelan dan menghimpit dadanya. Ini diambil 5 bulan lalu. Aku dapat dari akun milik bidan di rumah sakit itu. Dia sering unggah dokumentasi kelahiran pasien secara acak. Dan ya, kamu lihat sendiri. Alia menutup mulutnya. Ia tahu Reza sibuk waktu itu. Ia ingat betul Reza tidak pulang 3 malam berturut-turut karena dinas luar kota. Tapi ternyata, ia sedang menyambut kelahiran anak dari perempuan lain. Jadi, dia sudah punya anak, gumam Alia lirih. Rani mengangguk. Dan itu bukan kabar terakhir. Alia mengalihkan pandangan ke layar lain yang menampilkan berkas pernikahan sipil antara Reza Aditya dan Dinda Aulia, terdaftar 3 tahun lalu, 6 bulan sebelum Reza menikahi Alia secara agama. Jantung Alia seperti berhenti berdetak. Dinda istri resminya. Li, kamu istri keduanya. Mungkin kamu nggak tahu, tapi secara hukum, kamu tidak sah. Alia berdiri. Kursi bergeser dengan suara nyaring. Matanya berkaca-kaca. Tapi air mata itu belum jatuh. Ia tidak akan menangis di tempat umum. Tidak hari ini. Bawa aku ke rumah sakit itu. Bisiknya dengan suara yang berat. Rani menurut. Mereka naik mobil Rani dan melaju ke rumah sakit tempat Dinda melahirkan. Sesampainya di sana, Alia hanya duduk di bangku tunggu sambil mengamati setiap orang yang lewat. 1 jam menunggu. Akhirnya seorang perempuan dengan kereta bayi masuk lewat pintu depan. Alia mengenal wajah itu. Itu Dinda. Ia mengenakan kacamata hitam, namun sorot matanya tak bisa disembunyikan. Di belakangnya, menyusul seseorang yang juga sangat dikenal Alia, Reza.
Ia terlihat tenang, tertawa kecil sambil menggoda bayinya. Alia berdiri. Reza belum melihatnya. Dinda juga tidak. Mereka hanya melewati lorong itu dengan nyaman, seolah menjadi keluarga yang utuh dan bahagia. Alia mengikuti dari kejauhan, mendekat perlahan saat mereka berhenti di ruang imunisasi. Saat Reza masuk ke dalam ruangan, hanya Dinda yang tertinggal di luar. Dengan langkah pelan tapi pasti, Alia menghampiri Dinda. "Permisi, kamu Dinda, kan?" Dinda menoleh. Matanya menyipit, menilai perempuan asing di depannya. "Iya, maaf, kita kenal." Alia tersenyum, tapi senyum itu dingin. "Bu, aku Alia, istri dari Reza. Atau lebih tepatnya, istri keduanya." Wajah Dinda berubah pucat seketika. Tangannya merapat ke tubuh bayi di keretanya. Napasnya terdengar panik. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Reza keluar dari ruang imunisasi dan membeku melihat dua perempuan itu berdiri berhadapan. "Alia, kamu di sini?" Alia menatap Reza, tatapan yang tak lagi penuh cinta, tapi pertanyaan yang belum dijawab. "Kenapa, Reza? Kenapa kau tega membuatku hidup dalam kebohongan sebesar ini?" Reza mencoba mendekat, tapi Alia mundur. "Jangan sentuh aku." Dinda menatap Reza dengan ekspresi campur aduk. "Kamu belum bilang ke dia." Reza menunduk. "Aku belum sempat." Alia tertawa kecil. Suara tawanya getir. "Belum sempat? 3 tahun. Reza, kau tinggal bersamaku, mencintaiku, menyentuhku, dan bilang belum sempat? Saat kau sudah punya anak dan istri sah di balik semua ini." Reza membuka mulutnya, mencoba menjelaskan, tapi Alia mengangkat tangan. Jangan bilang apa-apa. Aku cuma butuh satu hal, kejujuran." Ia memandang Reza untuk terakhir kali, lalu menatap bayi dalam kereta yang kini mulai menggeliat. Wajah mungil itu polos. "Tak tahu apa-apa. Tak bersalah." Alia menunduk pada Dinda. "Maaf jika ini membuatmu terkejut. Tapi sekarang, semua kebenaran sudah keluar. Selamat menikmati keluarga kecilmu. Aku pamit." Ia berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya mantap, tak menoleh sedikit pun. Air mata baru jatuh saat ia sampai di luar rumah sakit. Tapi bukan tangis kekalahan. Itu tangis pelepasan. Di tengah sesaknya dada dan tubuh yang bergetar, satu hal kini jelas. Alia tak lagi berada dalam bayang-bayang. Ia sudah melihat terang. Dan terang itu meski menyakitkan, setidaknya nyata. Tapi kebenaran bukanlah akhir. Bagi Alia, justru disinilah titik awal dari sebuah pertarungan yang sebenarnya. Pertarungan antara harga diri dan luka yang ditinggalkan lelaki yang pernah ia cintai sepenuh hati. Beberapa hari setelah pertemuan di rumah sakit, Alia memilih menghilang. Ia pergi dari rumah, membawa satu koper kecil dan menyewa kamar sederhana di sebuah hotel tua di pinggiran kota. Ia tidak meninggalkan pesan untuk Reza. Tidak menjawab telepon. Tidak membalas pesan. Ia butuh ruang. Bukan untuk menangis, tapi untuk menyusun langkah. Namun, kenyataan tak memberinya waktu lama untuk bernafas. Pagi itu, Alia memutuskan kembali ke rumah hanya untuk mengambil beberapa dokumen penting. Ia datang diam-diam, berharap Reza sedang di kantor. Tapi begitu ia membuka pintu pagar, sebuah mobil hitam sudah terparkir di garasi. Dan benar saja, Reza ada di rumah. Ia sedang duduk di teras dengan kepala tertunduk. Matanya langsung menangkap sosok Alia yang berdiri kaku di ambang pintu. "Alia," panggilnya lirih, seperti seseorang yang baru saja diselamatkan dari jurang kematian. Alia hanya diam. Ia membuka pintu rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berjalan menuju lemari tempat ia menyimpan semua berkasnya. Reza mengikutinya dari belakang. Langkahnya ragu-ragu. "Aku tahu kamu marah. Kamu berhak marah. Tapi tolong dengar aku dulu." Alia membalikkan badan dengan cepat. Matanya tajam. "Dengar apa, Reza? Dengar kamu bilang bahwa semua ini bukan seperti yang aku pikirkan? Bahwa kamu punya alasan? Bahwa kamu mencintaiku dan dia sekaligus?
Aku tidak butuh penjelasan klise dari suami pengecut. Reza terdiam. Kepalan tangannya gemetar. Aku tidak pernah berniat menyakitimu, ucapnya pelan. Aku mencintai kalian berdua. Berhenti, potong Alia. Kalau kamu benar mencintaiku, kamu tak akan menyembunyikanku seperti selingkuhan. Aku ini apa, Reza? Bayangan? Pelarian? Pengisi waktu? Reza mendekat, mencoba menyentuh bahunya. Tapi Alia mundur satu langkah. Jangan sentuh aku. Suaranya parau namun tajam. Aku datang hanya untuk mengambil dokumen dan pergi. Jangan berpikir aku akan tinggal dan memaafkan. Aku bukan perempuan sebodoh itu. Reza menunduk. Tapi sebelum Alia pergi, ia mengangkat wajahnya dan berkata, "Aku menikahi Dinda karena perjodohan. Aku tidak cinta dia saat itu. Tapi saat bertemu kamu, aku merasa hidup kembali. Aku memang pengecut, tapi aku mencintaimu sungguhan." Alia tertawa kecil. Tawa getir yang lebih mirip tangis. Cinta? Cinta seperti apa yang membuatku harus menunggu di rumah saat kamu menimang anak dari perempuan lain? Cinta macam apa yang membuatku dibohongi setiap malam selama 3 tahun? Ia mengambil dokumen dari dalam laci, kemudian berjalan menuju pintu. Tapi sebelum ia sempat membuka, suara Reza memanggilnya lagi, lembut, namun penuh kepanikan. "Alia!" Dinda tahu semuanya sekarang. Dia tahu aku menikah denganmu diam-diam. Dia pergi dari rumah. Dia bawa anakku. Dia bilang gak mau lagi hidup dengan kebohongan. Langkah Alia terhenti. Dan kau pikir aku akan peduli? Aku hancur, Alia. Alia berbalik perlahan. Matanya dingin. Bagus. Sekarang kau tahu rasanya. Ia pergi meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Angin sore menyambut langkahnya, seperti menyambut seorang wanita yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah panggilan masuk ke ponsel Alia dari nomor tak dikenal. Saat dijawab, suara perempuan di seberang membuatnya kaget. "Ini Dinda. Kita perlu bicara." Alia tidak menjawab, tapi Dinda langsung melanjutkan. "Aku tahu semuanya sekarang. Aku tahu kamu korban, sama seperti aku. Aku gak minta maaf. Dan aku juga gak akan bilang aku lebih menderita. Tapi kalau kamu mau tahu seluruh kebenaran tentang Reza, temui aku di rumah sakit. Besok, jam 10 pagi. Lalu telepon terputus. Keesokan harinya, Alia datang. Dinda sudah menunggu di ruang tunggu rumah sakit, mengenakan pakaian sederhana dan tanpa riasan. Wajahnya tampak lelah. Di sampingnya ada kereta bayi. Saat Alia datang, mereka hanya saling pandang tanpa menyapa. Beberapa menit kemudian, Dinda membuka percakapan. "Kamu tahu, Reza tak pernah jujur pada siapapun. Dia membangun dua kehidupan seperti dua dunia paralel. Aku kira dia mencintaiku, ternyata dia hanya takut kehilangan kendali." Ia mengusap kepala bayinya yang tertidur. "Aku sempat berpikir akan mempertahankan semuanya demi anakku. Tapi aku sadar, hidup dalam kebohongan hanya akan menularkan luka pada anakku nanti. Jadi aku pergi." Alia menatap Dinda dengan mata kosong. "Kenapa kau ingin aku tahu semua ini?" "Karena kamu juga harus pergi. Karena kamu perempuan baik. Dan kamu tidak pantas dipakai sebagai tambalan hidup seseorang yang tak tahu apa itu setia." Alia terdiam lama. Di depan matanya, dua perempuan duduk berdampingan. Dua perempuan yang tadinya tak saling kenal, kini terhubung oleh pengkhianatan yang sama. Bukan sebagai musuh, tapi sesama korban. Dinda berdiri, mendorong kereta bayinya. Ia menatap Alia untuk terakhir kali. "Kalau kamu bertahan, luka itu akan membunuhmu pelan-pelan. Tapi kalau kamu pergi, kamu bisa mulai menyembuhkan." Ia pun melangkah pergi, meninggalkan ruang tunggu rumah sakit dengan jejak yang membekas di hati Alia. Dan di sana, dalam ruangan dingin itu, Alia duduk sendirian. Tapi kali ini, ia tahu arah untuk melangkah. Bersama langkahnya keluar dari rumah sakit pagi itu, Alia membawa luka yang bukan lagi menganga, melainkan mulai mengeras menjadi bekas.
Ia bukan lagi wanita yang kebingungan antara percaya dan curiga. Bukan lagi istri yang hidup dari sisa-sisa janji suami yang tak ditepati. Hari itu, Alia berubah. Dan perubahan itu terasa menakutkan, tapi membebaskan. Sesampainya di hotel tempat ia tinggal sementara, Alia duduk di ranjang dengan lembaran dokumen di pangkuannya. Buku nikah, fotokopi KTP, surat perjanjian kerja, semua tersusun rapi. Tapi ada satu surat yang belum ia sentuh. Surat cerai yang ia buat di pengadilan agama dengan bantuan seorang pengacara. Meskipun secara hukum negara ia bukan istri sah Reza, secara agama pernikahan itu sah. Dan baginya, ikatan itu tetap harus diselesaikan dengan benar. Sore harinya, Alia menghubungi Reza. Ini pertama kalinya ia menghubungi suaminya sejak pergi. Aku ingin bertemu. Sore ini, di tempat pertama kita ketemu dulu, kafe depan taman kota. Reza sempat diam, lalu mengiyakan. Menjelang pukul 5 sore, langit kota mendung. Hujan belum turun, tapi udara sudah terasa berat. Alia datang lebih dulu. Duduk di sudut kafe yang dulu menjadi saksi awal perkenalan mereka. Tempat Reza pertama kali menatapnya dengan mata yang saat itu jujur. Atau setidaknya ia pikir begitu. 10 menit kemudian, Reza datang. Langkahnya ragu. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali Alia melihatnya. Mata itu lelah. Rambutnya tak serapi biasanya. Mereka duduk saling berhadapan, dalam diam yang panjang. Alia meletakkan amplop berisi surat cerai di atas meja. Aku datang bukan untuk bertengkar. Aku sudah selesai dengan itu semua. Aku hanya ingin mengembalikan apa yang tersisa dariku, dan memutuskan tali yang sudah terlalu lama kamu simpul dengan dusta. Reza menatap amplop itu lama. Ia tidak menyentuhnya. Alia, aku. Jangan katakan apapun. Aku sudah dengar semuanya dari Dinda. Tentang perjodohan kalian. Tentang anak kalian. Tentang pernikahan sah kalian yang kau sembunyikan dariku. Semuanya. Reza mengepalkan tangan. Tapi kali ini, ia tidak membela diri. Alia melanjutkan. Aku tidak menyesal mencintaimu. Tapi aku menyesal membiarkan diriku buta selama ini. Kau membuatku merasa cukup. Padahal kau hanya memberiku separuh hatimu. Sisanya kau simpan untuk kehidupan yang bahkan tak pernah kau ceritakan. Reza menunduk. Suaranya serak. Aku pengecut. Alia, aku tahu. Kau lebih dari sekadar pengecut. Reza, kau pembohong. Dan luka yang kau tinggalkan di hati dua perempuan tidak akan sembuh dalam semalam. Reza akhirnya mengambil amplop itu. Ia membukanya perlahan. Membaca isi surat dengan tangan gemetar. Ini keputusan akhir kamu? Tanyanya. Alia menatap keluar jendela. Hujan mulai turun perlahan, membasahi kaca kafe dan menciptakan suara ritmis yang menyayat telinga. Iya, aku tidak ingin melanjutkan hidup dengan seseorang yang tak pernah jujur dari awal. Aku tidak ingin menjadi ibu dari anak-anak yang suatu hari akan bertanya, kenapa ibunya pernah mau bertahan dengan kebohongan sebesar ini? Reza memejamkan mata. Aku kehilangan 2 rumah dalam 1 minggu, bisiknya. Dan itu harga dari setiap kebohongan yang kau bangun sendiri. Hening. Alia berdiri. Ia mengambil tasnya, lalu berdiri di samping meja. Untuk terakhir kalinya, ia menatap lelaki yang pernah membuatnya bermimpi tentang keluarga sempurna. Terima kasih sudah mencintai aku, meskipun hanya setengah. Ia melangkah pergi, meninggalkan Reza yang tetap duduk membeku, menggenggam surat cerai yang kini basah oleh air matanya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Alia sudah pindah dari kota itu. Ia tinggal di kota kecil dekat laut, mengajar di sekolah dasar dan mulai menulis buku tentang kehidupan perempuan. Luka di hatinya masih ada, tapi kini bukan untuk disesali, melainkan untuk diceritakan. Satu sore, ia duduk di tepi pantai, membiarkan angin memainkan helai rambutnya. Di pangkuannya, ada naskah setengah jadi yang ia beri judul, Perempuan yang Belajar Pergi. Ia menulis, bukan untuk melupakan, tapi untuk mengingat, bahwa ia pernah mencintai, pernah dikhianati,
dan pernah hampir kehilangan dirinya sendiri. Tapi ia memilih bangkit. Dan dalam setiap halaman yang ia tulis, ada satu pesan yang ia tanamkan untuk setiap perempuan di luar sana. Bahwa setia itu indah. Tapi memilih diri sendiri,